Nah, udah mulai tuh, buruan Cil. Oke guys, sebelum menonton jangan lupa subscribe. Subscribe bego. Ya, subscribe maksudnya. Pak, sepertinya saya sudah dapat jawabannya. Kenapa dok? Ini bukan hanya demam. Dea ternyata sedang hamil. Usianya kira-kira 1 bulan. Hah? Hamil? Dea, ini maksudnya apa? Aduh, tamat riwayat saya. Aduh, Dasar. Dari awal Bapak sudah bilang Dea, Bapak tidak setuju kamu pacaran sama si Fadil. Bukan karena Bapak benci, tapi karena Bapak mau kamu fokus kuliah, fokus masa depanmu. tapi Pak, saya sayang banget sama Fadil. Hah? Sayang? Lihat sekarang hasilnya. Mi, kamu malah hamil. Kamu tidak bikin malu keluarga ini. Saya nggak pernah niat bikin malu, Pak. Saya juga bingung kenapa jadinya seperti ini. Saya takut. Kamu pikir dengan kabur bareng dia itu jarang keluar. Bapak sudah tahan diri. Bapak sudah ambil langkah supaya kamu aman. Bahkan sampai rela memenjarakan Fabi supaya kamu bisa kembali ke jalan yang benar. Tapi justru itu, Pak. Saya makin gak kuat. Saya kehilangan dia. Saya nggak bisa forgive. Bapak pikir setelah Fadil di penjara semuanya akan selesai. Bapak pikir kamu akan kembali sadar, kembali ke rumah, fokus sama kuliahmu. Tapi apa? Malah bikin parah ini. Ternyata kamu bikin ulah sebelum Fadil di penjara. Pak, saya mau jangan salahin semuanya ke saya. Saya juga bingung harus gimana. Kamu harus tahu deh, setiap keputusan yang kamu ambil punya akibat. Dan sekarang akibatnya cuma untuk kamu. Tapi untuk bayi yang ada di perutmu itu untuk kita semua. Kalau bukan karena Fadil, kamu nggak akan begini. Pak, tolong berhenti terus-terusan nyalahin Fadil juga. Ini semua bukan salah dia sendiri. Saya yang ngajak dia kabur. Saya yang pilih jalan ini. Sudah, jangan bela dia lagi deh. Kalau bukan karena Fadil, kamu nggak akan begini. Tapi kalau bukan karena saya juga, semua ini datang terjadi, Pak. Saya yang ngajak dia kabur. Jadi jangan semua beban ditaruh ke Fadil. Kamu sadar nggak dia? Hidupmu hampir hancur gara-gara dia. Hidup saya bukan hancur, Pak. Cuma salah jalan. Tapi saya masih bisa benerin. Kita masih bisa cari solusi. Bukan malah terus nyalahin Fadil. Hah? Solusi? Kamu pikir gampang? Kamu udah aja terbengkalai. Nama baik keluarga tercoreng. Fadil di penjara. Sekarang kami hamil. Mana ada solusi yang gampang, Bea? Justru itu, Pak. Sekarang kita harus mikirin jalan keluarnya. Bukan terus lihat ke belakang. Saya butuh bapak. Saya butuh keluarga. Bukan hanya marah. Aduh, gimana ini? Pak Antoni udah tahu semua. Saya takut banget nanti kalau dia marah besar sampai beri kekerasan sama dia. Kenapa bisa cepet banget ya ketahuannya? Padahal kita masih cari cara buat ngomong baik-baik. Kalau sampai Pak Antoni ngamuk, bisa gawat nih. Dia kan keras orangnya. Takutnya dia makin ditekan. Jadi sekarang langkah kita apa nih? Kita diam aja juga bahaya nih. Pak Antoni pasti nyariin kita buat jawab, terutama Fadil. Justru itu, saya juga bingung. Dia udah drop karena kondisi kandungannya. Kalau ditambah dimarahin bapaknya, saya takut dia makin jatuh sakit. Kita harus tenang dulu. Kalau kita panik nggak ada solusi. Tapi jujur aja, saya juga takut banget kalau harus berhadapan langsung sama Pak Antoni. Belum lagi harus berhadapan dengan ibu saya dan Om Jack kalau mereka juga sudah tahu masalah ini. Pak Antoni pasti bakal nyalahin Fadil habis-habisan. Padahal Fadil sendiri lagi nggak bisa apa-apa di dalam sel sana. Justru itu masalah paling berat. Kita harus mikirin cara biar dia tetap tenang dan Pak Antoni nggak makin marah dan nggak beri kekerasan kepada dia. Jadi sekarang apa? Kita sembunyiin dia lagi? Atau kita hadapin aja Pak Antoni? Kalau disembunyiin terus malah bikin masalah makin besar. Karena ini pasti bakal ketahuan juga ujung-ujungnya. Tapi kalau hadapin langsung, saya takut kita semua kena semprot. Astagfirullah, sumpah saya benar-benar buntu sekarang. Rasanya jalan manapun salah semua. Dengar, yang paling penting sekarang itu dia butuh ketenangan. Jadi apapun nanti kita jangan sampai bikin dia makin stres. Cukup dia stres karena amarah dari bapaknya. Kita harus hibur dia sebisa mungkin. Iya, tapi gimana caranya? Tenangin dia kalau bapaknya udah tahu semua.
Mungkin satu-satunya jalan kita harus siap berhadapan sama Pak Antoni langsung. Tapi jujur saya sendiri juga masih gemetaran mikirin itu semua. Ada apa nih? Kok tiba-tiba banget kalian ngajak kumpul gini? Saya ketinggalan info apa nih? Cil, kamu dari mana aja? Dari tadi kita semua udah pusing 7 keliling nih. Lah, emang ada apa? Jangan bikin saya tambah deg-degan gini dong. Cil, Pak Antoni udah tahu, Cil. Dia udah tahu kalau dia hamil. Hah? Apa? Serius kalian? Ya ampun. Gimana bisa kebongkar secepat itu? Ya, mungkin Pak Antoni udah curiga duluan karena dia nggak pernah pulang ke rumahnya. Dan tiba-tiba Pak Antoni datang ke sini buat cariin dia. Kebetulan dia lagi sakit, jadi Pak Antoni bawa dia ke rumah sakit buat periksa. Dan disitulah semuanya ketahuan. Justru itu, Cil. Sekarang kita semua bingung nih gimana caranya buat nolongin si Dea dan Fadil. Jangan sampai kena amukan Pak Antoni. Astagfirullah. Pantes aja kalian panik banget. Terus dia gimana? Dia udah tahu nggak kalau bapaknya udah tahu ini semua? Ya, udah tau lah. Dia ketahuan di rumah sakit saat lagi cek kesehatan di dokter. Kita juga semua jadi saksi kok. Pak Antoni emang semarah itu sama dia. Ya Allah, ini bener-bener ribet banget. Saya ketinggalan info sehari aja udah kayak gini beratnya. Dan sekarang kita lagi bingung harus gimana. Kalau diem salah, kalau hadapin langsung bisa gawat. Waduh. Ya, Pak. Saya pulang sekarang. Oke, ya udah, buruan dah mama. Kampret dah. Ada apa lagi? Kok tiba-tiba disuruh pulang? Nih si Dea. Kata ayah, dia berulah lagi. Kita disuruh pulang sekarang. Dea, kamu tahu nggak? Dari dulu Bapak cuma mau yang terbaik buat kamu. Bapak keras bukan karena benci, tapi karena takut kehilangan kamu. Saya tahu, Pak. Saya juga ngerti. Tapi saya juga manusia. Saya bisa hilaf, saya bisa salah. Saya butuh dibimbing, bukan dimarah-marahi dan ditinggalkan. Bapak pikir dengan mau menjarakan Fadil semua akan aman. Bapak pikir kamu bisa kembali ke jalanmu, fokus kuliah. Ternyata Bapak salah, malah sekarang kamu makin terpuruk. Makanya, Pak, jangan lagi mikirin salah siapa. Kita pikirin gimana ke depannya. Saya ndak bisa sendiri. Saya butuh Bapak dan butuh Fadil. Dan sekarang Fadil masih di penjara. Baiklah, kalau memang begitu, kita cari jalan keluarnya sama-sama. Kamu tidak akan sendiri. Wah, terima kasih ya, Pak. Tapi kamu harus janji satu hal, jangan pernah lari kabur dari masalahmu. Jangan lari dari Bapak. Apapun kesulitanmu, kita hadapi bareng. Sekarang, Bapak fokus cari solusi buat masalah kamu. Iya, Pak. Saya janji, Pak.